يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Irmas ya. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, untuk materi akan kita lanjutkan. Materi kali ini yaitu tentang keorganisasian yang akan dibawakan oleh Bapak Pembina Irmasiyah, yaitu Bapak Bidin. Untuk riwayat pendidikan beliau SD-nya hijrah ya. Tadi saya juga hafal. Pokoknya intinya sih SD 1 ngerasain, SD modern ngerasain, SD 3 ngerasain, seperti itu. Terus untuk SMP-nya kalau dulu namanya Negeri Cirebon Selatan, kalau sekarang Negeri Tandung ya. Di satu dulu ya, Netal, pengen necis, sekarang Netal. Sedang dijabat adalah tentu saja di DKM sebagai pembina Ilmas, lalu di NU organisasi keilmuan di Desa Opongkongan juga. Itu yang sedang sekarang dijalani oleh beliau. Mungkin untuk materi keorganisasian akan saya serahkan langsung kepada Bapak Pembina, Bapak Abidin. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya cintai tentunya anak-anakku, anggota Irmas Masjid Hidayatul Wasiyah dan seluruh pengurus inti. Terima kasih atas kerja kerasnya untuk menyelenggarakan rekrutmen anggota baru. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang sangat-sangat indah, dan kita semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, tentunya pada kita semua sebagai kaum muslimin. Semoga di akhir zaman nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, kita membicarakan hari ini yaitu tentang organisasi. Organisasi itu apa sebenarnya? Apa sih organisasi? Organisasi adalah suatu badan atau alat ya untuk menuju maksud atau tujuan kita. Organisasi itu terbentuk lebih dari satu orang, minimal 2 orang. Organisasi itu kerjasama ya. Organisasi itu untuk kelompok masyarakat, banyak sekali organisasi, yaitu di masyarakat itu ada organisasi kelembagaan, di desa yaitu ada BPD, ada LPM, ada segala macam ya, termasuk di kemasyarakatan yaitu untuk remaja, pemuda itu ada Karang Taruna atau membentuk suatu organisasi apa saja, komunitas ya, itu komunitas juga suatu organisasi. Jadi tujuan membentuk organisasi itu yang paling penting, karena
Kalau tidak ada tujuannya, kita mau ngapain? Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi ya nggak? Tiap hari kita sudah kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, tapi tidak ada tujuan, hanya kumpul-kumpul, tidak ada keinginan, ya sekedarnya aja. Tapi kita duduk di sini untuk mengikuti suatu kegiatan, yaitu dalam kelompok organisasi, yaitu anggota IRMAS, Ikatan Remaja Masjid. Nah, ini yang dinamakan organisasi itu berkelompok. Untuk misalnya kita sudah bentuk nih kelompok organisasi IRMAS, Ikatan Remaja Masjid, kan punya falsafah juga. Nah, terus punya istilahnya apa ya? Jadi ininya apa itu? Agama kan, misalnya berdasarkan agama Islam kan. Nah, jadi organisasi adalah untuk membentuk suatu badan supaya terarah. Setelah dibentuk suatu organisasi, kita akan memilih ketua dan wakil ketua. Setelah terbentuknya ketua dan wakil ketua, di dalam organisasi itu pasti membutuhkan beberapa katakanlah kebutuhan yang mendasar. Misalnya kalau di IRMAS itu kita membutuhkan seksi keagamaan, seksi yang lain-lain. Nah, sekarang saya mau tanya tujuan berorganisasi. Nah, ini yang beberapa ini tujuan utama itu apa? Ikut organisasi IRMAS. Akan bisa dijawab? Nah, satu punya teman, terus lagi buat musyawarah ya, cari pengalaman. Ada lagi? Mengembangkan bakat ya. Nah, makanya dari organisasi itu kita akan belajar memimpin, belajar bicara, ya, belajar menyelesaikan masalah. Ya. Nanti dibentuk beberapa satu kebutuhan dari organisasi itu. Nah, di dalam IRMAS sendiri kan banyak tuh, seksi kebersihan, seksi peralatan, ada seksi keagamaan, seksi segala. Pokoknya yang dibutuhkan itulah yang kita bicarakan dalam organisasi. Utamanya yaitu kebersamaan. Itu saja mungkin ya yang paling utama. Dalam 1 tahun ini apa nih program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini tuh harus disepakati dulu. Kalau sudah disepakati baru dikerjakan nanti pada waktunya. Kreativitas itu harus keluar dari pribadi masing-masing. Nanti tinggal usul dalam rapat, Pak Ketua, Kang Ketua, saya pengennya 1 minggu itu ada kegiatan kaligrafi nih, saya tertarik dengan kaligrafi. Bisa dibicarakan jam berapanya, kita sepakati bersama, ya kita jalan. Jangan sampai ketua sekarang PDW, anggota ya usah 5 rapat mana hari izin baik, 5 maju, ya deh. Karena organisasi itu ya rapat. Di mana-mana organisasi itu bicaranya ya rapat. Pengalaman saya di BPD, ya di BPD itu kerjanya apa coba? Rapat. Anggota DPR itu kerjanya apa? Rapat. Yang menyelesaikan apa program-program yang akan dijalankan kan gitu. Ya di IRMAS pun sama, rapat dulu baru menyelesaikan kerjaan. Nah, itu kalian diajak rapat aja bosen, karena setiap organisasi itu berjalan, suatu organisasi itu karena ada rapat. Kalau tidak ada rapat berarti organisasi bubar. Iya deh. Iya. Bisa pengen apa coba? Mau beli rapat-rapat apa aja? Kita mana ya? Masjid mana lah kau mana? Penjalanan tugas apa mana? Kan nggak boleh. Nah, ini jadi lah mana? Organisasi isinya rapat. Setelah rapat,
ngobrol-ngobrol ya air rapat ini organisasi sih gue anak kan anak ide tapi lamun rapat ini tago ngekos yang ngopi-ngopi baik dari mana jabur ya nih lah kalau ada undangan rapat datang ya jadi kalau ada undangan rapat datang satu yang kedua yang sudah disepakati kegiatan ya hadir misalnya kayak latihan hadro itu kan sudah disepakati harus hadir semua hadir yang tidak memegang alat sholawatan organisasi itu kita harus kompak dan bekerja sama setelah terbentuk dan sudah disepakati setiap anggota ada yang jadi pengurus ini pengurus itu ada departemen. Nah setelah itu dijalankan kalau sudah dijalankan dengan baik nanti hasilnya juga baik tapi kalau dijalankan tidak baik juga hasilnya jadi kurang baik jadi harus dengan semangat. Ada kegiatan di luar ya di luar seperti kan katanya mau apa camping ya camping ziarah nah itu kan harus ada ide kita mau ziarah kemana nih nah itu dari program siapa nah, nanti untuk anggota baru nah itu harus siap nantinya memberikan ide-ide yang baru misalnya kan kita sudah ziarah wali lima nih kita mau kemana lagi nggak apa-apa terus kunjungan-kunjungan ke kiai-kiai sepuh kita ke keraton atau kemana ayo kita bersama-sama memajukan organisasi kita Irmusia yang semoga lebih baik lagi ke depan dan bisa mengajarkan ke teman-teman dan jangan minder ya itu kita itu punya jiwa yang harus berani jangan minder kita ini bisa kan orangnya kayaknya mau apa pertanyaan orang ada beberapa ada dari Kang Sarul kan ribet dalam kita yang isi orangnya nah ini kita berhadapan ini kumpul ini hanya baru kelompok teman kan beberapa orang yang di bawah 50 orang lah nah, keberanian kita itu diuji di sini. Kalau sudah menghadapi teman-teman sendiri aja kita sudah bisa bicara, sudah bisa mengungkapkan isi hati, sudah bisa melakukan ide ya dalam organisasi, itu nanti kita turun ke masyarakat kita bisa. Karena kita kalau sering menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah, itu kita pikirannya akan cepat berpikirnya. Oh iya kalau begini nanti begini. Oh kalau begini. Tapi kalau kita tidak pernah mengikuti organisasi, tidak tahu permasalahan, tidak pernah menghadapi masalah, nanti dalam keluarga ada masalah tuh bingung. Apa ya? Bingung harus apa jadi tambah lah. Nah itu jadi kalau kita berorganisasi itu nanti kita otak itu diasah. Nanti pikir, dicatat, nanti kalau rapat itu disampaikan. Dan satu hal yang saya titip ya, ini keumuman masyarakat kita ya, dalam suatu rapat itu kebanyakan duduknya di belakang, tidak mau di depan. Nah, itu keumuman ya. Kita di sini belajar berani kalau rapat duduknya di depan. Terus perhatikan yang dibicarakan siapapun itu, kan ini teman sendiri semua nih. Jangan menganggap teman ini karena SMP masih kecil dia ngomong nggak diperhatikan. Terus kalau yang gede baru diperhatikan, jangan begitu. Terus ini kelihatannya begitu, jangan. Siapapun yang ngomong itu diperhatikan, diberi kesempatan dan didengarkan. Itu dalam organisasi ya. Karena semua anggota itu punya kesempatan sama memberikan argumen ya. Berikan pendapat, nanti dibicarakan, diselesaikan, dan akan disepakati bersama. Nah, disahkan oleh ketua. Nah, ketua di sini itu adalah sebagai pengayom ya, dan menerima masukan, terus mengurai. Nah, setelah diurai,
nanti diselesaikan, dan ketua pun punya pemikiran. Nah, nanti tahu kalau ini akibatnya begini, kalau ini akibatnya begini kan gitu. Nah, jadi sosialnya tinggi ya, karena organisasi itu paling utama juga punya rasa sosial tinggi. Jadi tidak memikirkan saya berkorban apa, saya kok begini, saya begini, jangan. Itu nggak jadi masalah. Kalau nggak malu yang lainnya kan gitu, itu saja. Nah, jadi nanti dalam kegiatan itu seperti itu. Nah, penanggung jawab itu adalah koordinator. Itu harus bisa memberikan ini. Ayo kerja misalnya yang dalam organisasi itu kan, contohnya kerja. Ayo kerja. Ini kita sama-sama bareng-bareng. Ini koordinator tugasnya mengawasi semua anggotanya dan dalam organisasi itu untuk diajak bekerja. Itu. Jadi koordinator itu bukan berarti harus segalanya dipegang, bukan. Koordinator itu menjaga atau menyelesaikan kegiatannya bersama-sama dengan anggota. Nah, begitupun ketua sama. Ketua juga harus menanyakan koordinator apa yang kurang, apa yang belum, apa yang sudah dilaksanakan. Nah, itu kewajiban ketua umum. Jadi Irmas akan melahirkan sosok pemimpin yang berakhlakul karimah di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Karena kita berdasarkan asasnya itu asas agama Islam. Kita berjalannya relnya yaitu itu satu, dan juga kita harus bisa menjaga nama baik. Ya, nama baik organisasi itu penting, karena kita kalau kita di luar perbuatan yang menyimpang dari hal-hal yang katakanlah keluar dari jalur kebaikan. Nah, nanti ditanyakan sama saya, mau Irmas konon ya kawan kami. Jadi ada ya tinggal diperbaikilah yang lebih baik, diperbaiki sedikit yang sudah baik, kemudian tambah baik ya. Nah, ketika dulu sampai sekarang itu kan cuma dua hidup itu ya, yang diajarkan itu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, cuma dua. Begitu hidup tuh dari zaman Nabi sampai sekarang. Orang itu mau baik atau mau buruk. Jadi di sini pedomannya umat Islam itu cuma dua, baik atau buruk. Dalam hal ini tentunya kita kalau sering mendengarkan kebaikan, insya Allah akan baik. Tapi kalau kita jarang mendengarkan kebaikan, ya kita kosong. Tapi kalau kita pernah mendengarkan, insya Allah bisa balik maning. Kita sudah didasari kebaikan dari kecil oleh orang tua kita. Insya Allah, misalnya yang tengah-tengah tersesat ya, insya Allah bisa balik maning. Oh ini dari orang tua kita kan menjadi salah ya, bisa balik maning baik kan boleh. Jadi tidak lupa jalan pulang. Tapi kalau dari kecil tidak diajarkan kebaikan, yang pengen balik maning trigger, yang diburu dalamnya, ya deh nanti lupa jalan pulang. Itulah makanya alhamdulillah kita di sini ada organisasi Irmas Ikatan Remaja Masjid Jami Hidayatul Wasiat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk organisasi rombongan masyarakat pada umumnya, dan kalian adalah pejuang-pejuang kebaikan. Ajak teman-teman kalian yang belum masuk ikut organisasi dimanapun berada ya, silakan ikuti, pelajari, dan kita menjaga nama baik organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس.